warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini kami dari kelompok 7 akan membawakan materi kami yang berjudul Teks Proposal. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Profesor Dr. Hasna Faiza A.R.F.Hum, yang telah membimbing kami pada mata kuliah Bahasa Indonesia kali ini. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Nafisa Rami Fitri, yang dimana pada presentasi kali ini menjadi moderator penampilan kelompok 7. Selanjutnya ada rekan saya, yaitu Nabila Zahra, Nabila Fatmawati, dan Naomi Aprilia Silalahi. Mungkin kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama yaitu membangun konteks teks proposal. Ketika melakukan suatu penelitian seperti skripsi atau untuk kegiatan lain di luar konteks akademik, perlu disusun suatu tulisan yang disebut dengan proposal. Proposal sendiri terbagi menjadi dua, yaitu proposal penelitian dan juga proposal kegiatan. Proposal penelitian umumnya digunakan sebagai pengantar ketika akan menyusun skripsi, tesis, atau disertasi. Kemudian, proposal kegiatan biasanya dibuat untuk mendapatkan persetujuan kegiatan, meminta bantuan dana, dan sebagainya. Proposal digunakan oleh masyarakat akademik seperti mahasiswa yang akan menyelesaikan tugas akhirnya, dan masyarakat umum seperti perusahaan yang membuat proposal untuk kepentingan perusahaannya. Berdasarkan hal tersebut, proposal tidak hanya digunakan oleh masyarakat akademik, namun non-akademik juga menggunakannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nabila Fatmawati. Proposal adalah rencana kerja yang dituangkan dalam bentuk tulisan sesuai KBBI. Fungsinya sebagai usulan, rancangan, atau penawaran yang harus disusun mengikuti aturan penulisan dan disampaikan dengan baik agar diterima oleh pihak tujuan. Dalam bidang akademik, proposal wajib menggunakan bahasa Indonesia baku dengan struktur, tahapan, dan genre mikro yang lengkap. Proposal tidak boleh dibuat asal-asalan, melainkan harus mengikuti kaidah penulisan bahasa yang baik dan benar. Pada bab ini, fokus pembahasan adalah proposal penelitian. B. Menelusuri dan menganalisis model teks proposal. Ketika menulis proposal yang benar, tentu harus mengikuti sistematika penulisan proposal. Sistematika penulisan bertujuan sebagai pemandu dalam menyusun proposal. Sistematika proposal terdiri dari 3 bab. Untuk lebih jelasnya, dipaparkan dalam penjelasan berikut yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Naomi Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian semua, yaitu tentang membangun teks proposal. Membangun teks proposal itu dibagi menjadi 2, yaitu bagian awal dan bagian inti. Di sini saya akan menjelaskan yang bagian awal. Di bagian awal itu dibagi menjadi 6. Yang pertama ada halaman sampul. Pada bagian ini berisi informasi yang penting seperti judul proposal, nama penulis, identitas penulis, dan nama instansi yang berkaitan dengan penulis. Nah, yang kedua ada halaman judul. Pada bagian ini, informasi yang ditampilkan sama dengan bagian sampul, namun letaknya sesudah halaman sampul. Selanjutnya yang ketiga atau yang C, ada lembar persetujuan. Bagian ini terbagi menjadi 2. Lembar pertama persetujuan pembimbing penulis, dan yang kedua adalah penguji yang menguji proposal yang sudah dibuat. Lembar ini berfungsi sebagai persetujuan dari pembimbing dan penguji bahwa naskah siap dipresentasikan, yang selanjutnya dilanjutkan menjadi skripsi, tesis, atau disertasi. Kemudian yang keempat atau yang D, yaitu kata pengantar. Bagian ini menyampaikan tentang ucapan terima kasih dari penulis kepada tiap-tiap orang yang turut membantu dalam menyelesaikan proposal. Lalu yang kelima atau yang E, yaitu daftar isi. Bagian ini menampilkan daftar judul dari tiap pembahasan yang ada dalam keseluruhan proposal, seperti halnya sebuah buku yang memiliki daftar isi. Tujuannya sebagai pemandu ketika akan membuka bagian tertentu dari proposal. Nah, terakhir yang keenam atau yang F, daftar tabel, gambar, dan lampiran. Tapi ini opsional guys, bagian ini dituangkan dalam proposal secara terpisah dan letaknya sesudah penulisan daftar isi. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Nabila Zahra. Yang kedua ada bagian inti. Yang pertama bab 1 yaitu pendahuluan. Di pendahuluan yang pertama adalah latar belakang. Bagian ini menyampaikan permasalahan-permasalahan yang menjadi alasan dibuatnya proposal. Yang kedua ada rumusan masalah. Bagian ini umumnya ditulis dalam bentuk pernyataan. Yang ketiga tujuan penelitian. Bagian ini pada dasarnya menjawab pertanyaan dari rumusan masalah secara singkat.
Yang keempat, manfaat penelitian. Bagian ini terbagi menjadi dua, yaitu praktis dan teoris. Yang kelima, ada definisi operasional. Bagian ini menjelaskan pengertian-pengertian dari istilah-istilah tertentu yang menjadi kajian penelitian agar tidak salah dalam menanggapi makna yang sebenarnya yang ingin disampaikan oleh penulis. Lalu yang kedua ada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Pada bagian ini dipaparkan pandangan ahli mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Umumnya akan ada satu teori dari salah satu ahli yang akan menjadi ladang dalam penelitian, terutama dalam analisis data bab 4. Walaupun demikian, penulis juga akan memasukkan argumennya berupa simpulan dari teori-teori yang digunakan. Yang ketiga ada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama ada tempat dan waktu penelitian. Bagian ini biasanya menyajikan lokasi penelitian itu dilakukan dan berkaitan dengan waktu pelaksanaan penelitian. Yang kedua ada metode penelitian. Bagian ini menyampaikan berkaitan dengan bagaimana permasalahan dalam penelitian itu diselesaikan. Yang ketiga informan penelitian. Ini opsional jika ada. Biasanya digunakan jika data diambil dari lapangan bukan dari kajian pustaka. Yang keempat, data penelitian. Bagian ini menjelaskan mengenai sumber dan jenis data. Yang kelima, ada teknik pengumpulan data. Pada bagian ini menjelaskan tentang cara data penelitian dikumpulkan. Ada 3 teknik, yaitu teknik perekaman, teknik simak catat, dan teknik analisis data. Yang keenam ada keabsahan data, diperlukan untuk mengetahui keakuratan dan ketepatan data penelitian. Yang ketiga ada bagian inti. Yang pertama ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini bisa diambil dari buku, sumber yang diambil dari lembaga tanpa nama penulis, bahan dari internet, bahan dari jurnal penelitian, bahan yang diambil dari makalah hasil seminar. Lalu yang B ada lampiran. Lampiran ini bersifat opsional, artinya jika diperlukan untuk melampirkan sesuatu sebaiknya dilampirkan. Sebaliknya, jika tidak ada yang perlu dilampirkan, tidak akan menjadi masalah jika tidak dibuat. Lampiran biasanya berupa data tambahan penting yang dapat membantu dalam pelaksanaan hasil seminar dan penelitian. Selanjutnya, kesimpulan dari teks proposal itu sendiri. Proposal merupakan rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Proposal memiliki fungsi sebagai bahan usulan, rancangan, dan penawaran. Proposal yang baik ditulis dengan mengikuti penulisan yang benar. Tujuan membuat proposal yaitu melaksanakan suatu penelitian yang lebih lanjut seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Itulah pembahasan materi kami dari kelompok 7 yaitu tentang teks proposal. Terima kasih kepada rekan-rekan semua, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Sekian dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.